Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, sahabat fillah, dalam UFS menjawab. Ada pertanyaan masuk, ini saya baca agak sensitif ini ya. Kenapa Pak Ustadz masih banyak mempersoalkan isu khilafah? Benarkah Islam tidak mengatur konsep kenegaraan? Dari mana itu konsep khilafah? Oh, Masya Allah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya, sahabat fillah, para pemirsa yang dirahmati Allah, Islam bukan hanya mengatur urusan akhirat, bukan hanya mengatur urusan ibadah. Ya, syariat Islam diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari periode Makkah sampai periode Madinah, mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam. Ketika awal Islam turun di Makkah, Islam menekankan masalah akidah, masalah keyakinan, meluruskan keyakinan orang-orang musyrik, ya, jahiliyah, ya, mengecam berhala sesembahan mereka ini, dan ingin mengembalikan, mereformasi, ya, orang Arab musyrikin Makkah ini kepada agama Ibrahim yang asli, yaitu yang diwariskan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Ya. Aturan di situ banyak, di Makkah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi menyangkut masalah apa? Masalah akhirat, masalah keimanan, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada, percaya kepada hari akhirat. Ya. Nah, di akhir periode Makkah, Allah mewajibkan sholat 5 waktu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Baru setelah itu, Nabi hijrah ke Madinah, sudah ada tempat wilayah yang kondusif, negara Islam yang dibangun oleh Rasulullah. Ya, karena peristiwa hijrah ini mengandung 3 hal. Pertama, pembangunan masjid, mengokohkan akidah, dan sebagai pusat kegiatan bagi kaum muslimin, termasuk pusat pemerintahan. Yang kedua, mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Yang ketiga, ya, mengatur hubungan luar negeri, hubungan antar umat beragama, terutama dengan Yahudi di Madinah, dengan adanya Wathiqatul Madinah atau perjanjian piagam Madinah. Nah, dari situ saja sudah menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat memperhatikan aspek kenegaraan. Tidak mungkin ada lahir perjanjian piagam Madinah kalau bukan dilahirkan oleh seorang kepala negara yang mengatur hubungan-hubungan sosial di tengah masyarakatnya, yang mempersatukan kabilah-kabilah, suku-suku. Karena masyarakat Arab pada waktu itu tidak mengenal konsep negara. Mereka hanya mengenal konsep kabilah-kabilah, suku-suku, tribalisme. Lalu Islam datang membawa revolusi, pemahaman bahwa masyarakat manusia ini harus diatur secara konstitusionalisme. Ada undang-undangnya, ada negaranya, ada kepala negaranya, ada aturannya, ya, ada undang-undang dasarnya, ada implementasi aturan hukum-hukum yang itu bersumber dari hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi ketika hijrah itu membangun negara Madinah, negara Islam pertama. Ya, Nabi mengirim surat ke raja-raja dunia, penguasa-penguasa dunia, Kaisar Persia, Kaisar Romawi, Raja Mesir, ke Raja Yaman, Raja Bahrain, dan semuanya itu surati oleh Rasulullah SAW. Ini dalam berarti kapasitas apa? Beliau sebagai kepala negara, sekaligus juga sebagai Nabi dan Rasul, mengajak manusia ini ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali mentauhidkan Allah secara murni dan konsekuen. Maka tidak ada dalam ajaran Islam ini memisahkan antara agama dengan negara. Ya, oleh sebab itu kalau ditanya, benarkah Islam tidak mengatur konsep kenegaraan? Tentu tidak benar. Islam mengatur konsep kenegaraan. Maka ada dikenal dengan Daulah Islamiyah. Negara Islam itu apa? Ya, negara daulatun madaniyah bimarja'iyatin islamiyah. Ya, negara Islam itu konsepnya sederhana. Negara sipil dipimpin oleh orang-orang sipil, ya, tetapi dengan undang-undang, aturan-aturan hukum yang bersumber dari syariat Islam. Itu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa hubungannya dengan khilafah, Pak Ustadz? Ya, khilafah itu istilah, ya, ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah Nabi SAW, ya, yang artinya tentang kepemimpinan. Nah,
Di negeri-negeri Muslim juga semua ada kepemimpinan. Negara-negara Islam hari ini ada kepemimpinan. Itu semuanya sudah tercakup khilafah. Khilafah ada model Indonesia, ada model Arab Saudi, ada model Mesir, ada model Malaysia. Ya, itu semuanya kepemimpinan Muslim. Ya, nah syaratnya bisa dikatakan bahwa ini pemerintahan sesuai dengan Islam adalah apa? Pertama, pelaksanaan syariat Islam secara kafah. Yang kedua, ada pengaturan, ya, mempersatukan umat Islam dan melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah pilar-pilar negara dalam konsep ajaran Islam. Berkaitan dengan hal-hal yang lain bisa nanti kita sambung dalam sesi yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.